Kok bisa nama saya ya? Saya aja kaget lah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minni. Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minni. Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه آمين. Jadi kesimpulannya kemarin itu yang dibahas masalah bid'ah yang diakui oleh Sayyidina Umar. Bid'ahnya Sayyidina Umar itu kesimpulannya adalah bahwa sholat tarawih sudah ada semenjak zaman Nabi. Sholat tarawih berjamaah sudah ada semenjak zaman Nabi. Sholat tarawih di masjid sudah ada semenjak zaman Nabi. Akan tetapi yang dianggap bid'ah oleh Sayyidina Umar itu adalah mengumpulkan orang-orang di dalam masjid melaksanakan sholat tarawih satu imam. Itu kesimpulannya ya. Wa bihadzal lawaih, dan dengan ini keterangan yang sangat simpel maksudnya itu ya. Minal kasfi wal bayan, dari penjelasan masalah tarawih tuh. Jadi kalau kita simpulin lagi itu dari awal, babnya cuma 3 di kitab ini tuh. Satu, bab pertama menjelaskan masalah hadis yang menceritakan masalah tarawih. Bab yang kedua yaitu menjelaskan masalah etikanya melaksanakan sholat tarawih. Bab yang ketiga yaitu menjelaskan masalah bilangan rakaat sholat tarawih. Bilangannya yang diriwayatkan oleh Jabir adalah 8 rakaat.
Ada yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah 11 rakaat. Yang pertama Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sholat malamnya 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Terus riwayat berikut mengatakan bahwa sholatnya itu adalah 11 rakaat dengan urean tarawih 10 rakaat, witir 1 rakaat. Juga ada yang mengatakan 11 rakaat tapi dengan urean tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat. Ada yang mengatakan dengan urean 13 rakaat yaitu tarawih 8 rakaat, witir 5 rakaat, 1 salaman. Ada yang memberi urean, memberi penjelasan bahwa sholat tarawihnya itu 15 rakaat, 12 tarawih, 1 witir, 2 sholat fajar. Nah, ini tidak ada yang bisa dijadikan pegangan, maka kita harus tindak salah satu dasar, yaitu adalah ijma'nya orang-orang Islam di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga di situ mengumpulkan, menetapkan bahwa kepastian sholat tarawih itu adalah 20 rakaat dengan diimamin oleh seorang imam. Nah, kalau sudah tahu begitu gimana arafna, maka kita sudah jelas suqutu qaulil qail, yaitu gugurnya perkataannya orang yang mengatakan bahwa sholat yang 8 rakaat, sholat 20 rakaat itu adalah bid'ah. Inna fitlat tarawih 20 rakaatan bid'ah, bahwasanya sholat 20 rakaat itu adalah bid'atun madmumah, bid'ah yang tercela. Wa anna sunnah, dan sesungguhnya yang disunatkan itu i'laha thamani rakaatin, yang disunatkan itu adalah 8 rakaat. Nah, itu gugurlah pendapat orang yang mengatakan bahwa sholat 20 rakaat itu adalah bid'ah. Itu udah gugur tuh. Gugurnya dengan apa? Yaitu dengan hujah-hujah yang tadi. Nah, maka berapa sholat tarawih itu? Nah, sholat tarawih itu ijma'nya khulafaur rasyidin, yaitu 20 rakaat. Wa innahu laisa fi mahallih. Nah, itu kita menceritakan masalah udah buang-buang waktu katanya. Nah, wa in qala qailun za'irun an tariqil haqqis shawab. Nah, udah itu semua itu udah enggak ada yang benar katanya. Udah selesai. Wa fi hadzal qadari kifayatun. Nah, cukup kitab kecil ini hanya sampai di situ pembahasannya, yaitu hanya menjelaskan 3 bab. Bab pertama masalah hadis, yang kedua masalah etika sholatnya, yang ketiga masalah jumlah bilangan rakaatnya. Cukup liman manallahu alaihi bitaufiqi wal hidayah. Liman bagi orang manallahu yang telah diberi anugerah, Allah memberikan anugerah kepada orang itu bitaufiqi, dengan pertolongan Allah, wal hidayati, dan petunjuk Allah. Walakin naman lam yuridillah salahahu ta'ibat fihil aqawil. Nah, tapi kalau Allah memang tidak menghendaki orang itu jadi baik, maka niscaya ta'ibat fihil aqawil, maka pembicaraannya itulah jadi macam-macam. Walidzalika qulna wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan hanya kepada Allah kita semua wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya kita berserah juga hanya berserah kepada Allah. Nah, tamatir risalah, sudah selesai risalah ini bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, wa taufiqi fi lailatul tsulasa, pada malam Selasa, wa huwa al-yaumur rabi' wal 20, yaitu pada tanggal 4 bulan 20, tanggal 24 min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah, itu beliau selesai ngarang kitab ini, yaitu pada tanggal 4 bulan Ramadan. Konon ceritanya kan begitu, sekedar konon ceritanya. Jadi beliau itu ngarang kitab ini itu hanya 2 hari. Jadi ngarang itu hanya 2 hari. Nah, dan itu
banyak yang tidak disebutkan di dalam cerita-cerita masalah manakib beliau, gitu kan. Nah, beliau kalau ngarang kitab, ngarang apa itu gitu. Nah, kerjaannya beliau seorang servis itu, servis motor, servis radio, servis tip, jam, TV, apa begitu. Di Jawa Timur waktu itu konon ceritanya belum ada orang punya TV, tapi beliau sudah bisa nyervis TV. Itu TV-nya belum ada, tapi orang katanya di Jawa Timur itu belum ada orang punya TV, tapi beliau itu sudah bisa nyervis TV. Nah, budaya di Senori itu kalau Ramadan menjelang Idul Fitri biasanya senang pakai parfum, pakai minyak harum. Nah, beliau jualan minyak. Biasanya kalau untuk menyediakan Ramadan itu paling tidak kadang sampai 50 liter. 50 liter bukan bensin, itu minyak harum itu. Orang beli minyak 1 liter. Orang beli minyak kan cuma 1, 2, 3 gram kan begitu. Nah itu tapi persediaannya biasanya stoknya itu kadang sampai 50 liter. Nah, ya. Jadi beliau nama lengkapnya Ahmad Abdul Fadl bin Abdul Syakur bin Muhsin bin Zaini Dahlan bin Abdurrahman bin Sambu. Nah, terus kesananya itu beliau turunan dari Sunan Bonang. Jadi itu turunan dari Sunan Bonang. Beliau punya anak perempuan 2, punya anak lakinya 5. Tentu Jali, Muayyad, Safiuddin, Mahazin, Mahazin. Iya, anaknya 7. Al-Fatihah. Nah, yang sekarang yang mau saya baca Wasiyatul Mustafa. Tuh ya. Wasiyatul Mustafa. Wasiatnya Rasulullah atau pesan Rasulullah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau ini sih nggak harus mikir, cuman dengerin saja kalau ini sih. Nah kalau yang tadi itu harus ada yang dipikirin kan. Kalau ini sih enggak, namanya banyak fadhilul amal. Saya itu dari dulu dari semenjak belajar ngaji, saya paling tidak suka ngaji fadhilul amal. Fadhilul amal itu kan cerita keutamaan aja. Ya contohnya begini, cerita orang sukses, lu cerita orang sukses. Kalau di Randangan itu ada Cina yang sukses, tokonya mau ke sana, mobilnya banyak, ininya banyak. Itu udah cerita begitu kan? Cerita begitu. Ada sukses lagi ini, sukses lagi ini. Tapi dia bisa suksesnya itu tidak diceritain. Bisa sukses tuh gimana ya? Nah, terus tips suksesnya kayak apa ya? Itu dia bisa sukses itu 1 hari makannya berapa kali ya? Nah itu enggak. Nah itu sama itu seperti ayat itu ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuliakan orang punya ilmu, iya pasti kalau orang punya ilmu pasti diangkat derajatnya. Tapi nggak diceritain tuh ayat dari pertamanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalis. Nah, cuman yang diangkat itunya saja, iya sama tuh. Orang itu hebat sekali. Iya pastilah kalau udah punya ilmunya pasti hebat kan. Orang banyak ilmunya pasti hebat. Tapi nggak diceritain, kok dia bisa hebat? Dulu pesantrennya berapa tahunnya? Kok bisa hebat ngapalin ininya berapa tahunnya? Nah itu nggak diceritain. Nah itu fadhilul amal kebanyakan gitu. Nah ini di sini nanti begitu ya. Nah, jadi masih nggak usah kaget.
Iya, jamaah tabligh itu kan ngajinya kebanyakannya kitabnya Fadailul A'mal kan. Jadi maka saya kan punya temen, ya teman satu kelas, namanya Toin. Ya sampai sekarang. Kalau itu suka telepon, ikut aku saja. Enggak, belum. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ba'du. Nah, setelah ini fahadhihi wasiyatul Mustafa. Ini kitab namanya Wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Diwasiatkan buat siapa? Li Ali bin Abi Thalib. Khitabnya, khitab itu maksudnya yang diomonginya. Yang diomonginya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi isinya buat kita semua. Tuh ya. Yang diomongin Sayyidina Ali. Nanti isinya buat kita semua. Karramallahu wajhah, yang Allah telah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah karena Sayyidina Ali belum pernah melihat auratnya. Auratnya sendiri belum pernah dilihat. Auratnya sendiri belum pernah dilihat, apalagi auratnya orang. Aurat sendiri saja nggak pernah dilihat. Oh, kalau kita, tiap hari takut hilang kan? Ya. Saya punya guru. Itu anaknya guru saya. Kalau berangkat sekolah tuh, kalau baratnya dari sini ke sana, itu berangkat sekolahnya itu sebelum habis sholat subuh langsung berangkat. Kenapa? Karena takut kalau nanti pas keluar rumah, agak siang, di jalan ada perempuan, melihat perempuan menangis gitu. Itu saking takutnya. Jadi kalau berangkat sekolah pagi-pagi, sebelum ada orang pada keluar, udah berangkat, udah ada di kelas kan, gitu. Nah, nanti kalau pulang sama, nanti nunggu. Kalau pulang begitu, melihat perempuan, udah menangis. Kalau kita, malah pengen ngintip kan. Tuh, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ani." Qala Sayyidina Ali berkata, "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah mengundang aku. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Nah, kemudian aku duduk di tempatnya Kanjeng Nabi. Itu tempat khalwat di kamarnya Kanjeng Nabi. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata pada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali," kata Nabi, "anta minni bimanzilati Harun min Musa." Ali, kamu itu bagaikan Nabi Harun. Ali, kamu itu dengan saya bagaikan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Jadi Sayyidina Ali dengan Kanjeng Nabi itu diibaratkan bagaikan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja kata Nabi, ghairu annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja Ali, tidak ada nabi sesudah aku. Kata Nabi, hanya saja tidak ada nabi sesudah aku. Artinya, kalau masih ada nabi sesudah aku, niscaya yang bakal jadi nabi itu adalah engkau. Bukan begitu maknanya tuh, kayak kan begitu. Oleh karenanya inni usikal yaum, aku mewasiatkan pada hari ini kepada kamu biwasiatin, dengan satu wasiat, dengan satu pesan, in anta hafidtaha, kalau kamu pegang teguh wasiat ini, ishta hamidan, maka kamu hidup bakal menjadi orang terpuji. Tuh, jadi ishta hamidan, maka kamu hidup bakal jadi orang terpuji. Tuh, ya. Itu jadi orang terpuji susah sekali tuh. Nah, itu maka di dunia ini nama yang paling hebat itu sudah Muhammad itu. Tuh, Muhammad. Tuh. Sampai Abu Jahal manggil bego sama Kanjeng Nabi. Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Abu Jahal, Abu Lahab manggilnya si bego. Si bego ya kan? Bego anta Muhammad kan umpamanya kan. Nah, kamu bego Muhammad. Si begonya tetap, tapi Muhammadnya berarti apa? Ya tetap aja bego, tetap terpuji. Tercela kamu Muhammad, tetap tercela adalah terpuji.
bangsat kamu Muhammad, tetap aja si bangsa terpuji. Itu tuh, maka itu orang Quraisy udah bingung sekali dengan nama Muhammad itu. Dibikin cara apapun tetap aja terpuji kan begitu. Tuh, ya. Maka Abu Lahab, Abu Jahal udah bingung sekali mau ngapain Kanjeng Nabi itu. Karena cari kesalahannya dari sana. Sudut ini, sudut itu tidak ketemu kesalahannya, tetap yang ada itu hanya terpujinya saja. Tuh begitu kan. Tuh, maka kata Nabi, Ali kalau kamu pegang teguh wasiat aku, maka hidupmu bakal terpuji, wa mutta syahidan, dan kalau mati kamu bakal mati syahid. Orang mati syahid itu pahalanya apa? Pahalanya surga. Oh, ya. Nah, syahid itu ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat doang. Nah, kayak ibu-ibu ngelahirin itu namanya syahid akhirat doang, Bu. Ya. Nah, itu matinya mati syahid. Sekalipun mati syahid, jangan berharap nanti kalau kamu ngelahirin minta mati kan. Iya, kalau syahid, ya Allah, karena ini aku syahid, mudah-mudahan bayi itu tidak harus keluar ya, biar aku cepat mati, kan mati syahid. Nah, tidak boleh begitu sama. Tuh, ya. Wa mutta syahidan, kalau kamu pegang teguh, kalau mati syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah, dan Allah akan membangkitkan kamu faqihan, menjadi orang alim, orang ahli fikih, aliman, dan orang yang sangat luar biasa alimnya. Nah, pesannya diantaranya apa? Yang pertama. Tapi kamu nggak tulis pertama, bingung nanti kebanyakan kedua, ketiga, empatnya kan gitu. Ya. Nah, pesannya diantara ya Ali, tuh kata Nabi. Ya Ali, hei Ali, man akalal halal sofa dinuhu. Kata Kanjeng Nabi, Ali, barang siapa yang makan yang halal, sofa dinuhu, maka agamanya bakal mulus. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya bakal lentur. Tuh katanya. Kalau kita makan yang halal, agamanya mulus, agamanya baik, hatinya lentur. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan sama sekali tidak ada hijab, tidak ada penghalang dikala kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi makan belajar, yuk cari makan yang halal. Tuh, makan yang halal, minum yang halal, segala sesuatu dimasukkan di dalam perut kita ini, usahakan yang halal. Ingat, ini terutama ini di musim begini nih. Oh ya, di musim begini. Kalau siang udah laparnya luar biasa kan. Katanya kan, yang laparnya luar biasa, nanti pas giliran buka kita lupa. Tuh, giliran buka lupa. Lupanya apa? Lupa tidak make aturan. Sampai air disediain 2 botol. Belum ininya, belum itunya. Semua masuk semua. Masuk semua. Setelah itu kenyang. Itu hati-hati itu. Nah, kalau udah kekenyangan begitu, jangan bilang alhamdulillah. Bilangnya apa? Astagfirullahaladzim. Kan astagfirullahaladzim. Ya Allah, minum kekenyangan banget. Ya Allah, andai engkau tidak kasih nikmat sehat buat aku, niscaya air sebanyak ini tidak bakalan habis. Kan begitu. Jadi sebut saja dulu Allahnya, kan begitu. Ya Allah, kan begitu. Ya. Nah, udah kekenyangan, yang disebutnya bego lagi kan. Si bego maksa saya minum banyak-banyak kan begitu. Udah disebut saja dulu Allahnya. Ya Allah, alhamdulillah. Jikalau engkau tidak ngasih sehat sama aku kan. Itu Allahnya saja sebut dulu kan. Nah, siapa tahu nanti malaikatnya kan bingung kan. Gitu. Ya kalau kita nyebut yang disebutnya itu Allah dulu kan, malaikatnya bingung. Anak ini. Oh, apa gimana? Kok nyebut Allah terus? Ya minimalnya kan malaikatnya bingung kan. Ya. Sebut dulu Allahnya tuh. Ya Allah kan gitu. Ya Ali, nah, hai Ali, man akala syubuhat, barang siapa yang makan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu apa?
Syubhat itu tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Nah, itu namanya syubhat. Tuh ya. Nah, syubhat itu tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Oh, kalau zaman sekarang syubhat semua itu. Ya, syubhat semua. Tuh. Cari yang halal murni nanti. Kalau pagi-pagi kamu ada hujan, malam-malam ada hujan, kamu keluar ke halaman sini. Tuh, keluar ke halaman. Mulutmu kamu buka, begitu kan, langsung ngacak gitu, itu mungkin yang halal murni kan. Tapi kalau airnya udah netes lagi di seng ini kan, dulu orang pondok dapat uangnya dari mana ya? Jangan-jangan kan. Oh, ya kan? Ada talang lagi, talangnya dari mana ya? Udah nggak ketemu semua tuh. Nah makanya itu sudah subhat lagi. Nah jadi kalau pengen halal murni, ya udah. Nanti pas hujan. Jadi air hujan yang dari langit, belum nyenggol apapun, langsung ke kita. Udah, itu halal murni kan. Itu yang halal murni itu. Tapi kalau udah nyenggol, netes daun itu lagi kan, gitu. Itunya dari mana jadinya? Jangan-jangan buat curian. Terus tumbuh di sini kan. Artinya jangan-jangannya kebanyakan gitu. Nah, pasti ada jangan-jangan. Nah, bahasa yang sederhana apa sih syubhat tuh? Syubhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas halalnya dan juga tidak jelas haramnya. Man akala syubhat istabaha alaihi dinuhu. Maka sama, bakal samar juga agamanya. Wa adlama qalbuhu, hatinya agak gelap. Ya gelap loh, hatinya mulai gelap kan gitu. Pilih hati gelap, pilih hati yang mati. Kan? Pilih yang gelap, pilih yang mati. Ya mending gelap aja kan. Siapa tahu masih hidup kan. Daripada mati lesek kan gitu. Ya, udah nggak bisa apa-apa kan. Udah gelap-gelap. Gelap-gelapan juga nggak apa-apa kan. Masih bisa. Apa gelap-gelapan juga kan gitu ya. Wa man akala syubuhat istaba alaihi dinu. Jadi agamanya mulai samar. Wa adlama qalbuhu, dan hatinya mulai gelap. Wa man akala haram, barang siapa yang makan sesuatu yang haram, mata qalbuhu, hatinya mati. Wa khafa dinuhu, agamanya tipis banget. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya lemah banget. Wa hajiballahu da'watahu, dan Allah selalu menghijab doa kita. Wa qallat ibadatuhu, dan sangat kecil ibadahnya. Ya, kecil ibadahnya. Maka kalau kita makannya halal, pinter hujahnya. Kayak dongengnya Imam Sibawi. Imam Sibawi itu katanya cuman ahli nahwu. Cuman ahli nahwu, tapi nggak ahli fikih, nggak ahli yang lain, cuman ahli nahwu saja. Nah, keistimewaannya Imam Sibawi itu, kalau di dalam syair disebutkannya begitu. Jadi bahwa hamud marun a'rofuha sumal alam, wadu idofatin fa mausulun mutam, wadu adatin fa munada uyina, wadu idofatin biha tabayyana. Itu menjelaskan masalah isim ma'rifat. Tapi kata Imam Sibawi, lafdul jalalah huwa a'raful ma'arif. Jadi isim yang lebih ma'rifatnya isim ma'rifat itu adalah bukan isim domir, tapi lafdul jalalah. Itu selamatnya Imam Sibawi hanya itu. Jadi sehingga waktu Imam Sibawi meninggal, konon ceritanya itu malaikatnya bingung. Tanya merebuka. Orang aku yang mendefinisikan adanya isim ma'rifat dan nakiro, kamu nanya lagi sama saya. Ngapain kamu bikin bingung? Kamu bingung sendiri tuh. Memang Tuhan kamu siapa? Tuh ditanya lagi sama Imam Sibawi. Malaikat mungkar nakir ditanya marrobuka. Ditanya sama Imam Sibawi, itu mannya man mausul apa man sakti ya? Ya malaikat bingung, nggak pernah mondok. Malaikat yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji naku, ditanya naku. Itu akhirnya
malaikat mungkar nakir makir sama Allah. Sudah, itu orang itu luar biasa. Orang yang pertama menemukan zat aku itu adalah dia. Tuh, kata Allah begitu. Orang yang pertama menemukan zat aku itu adalah dia. Jadi sebelum kau, dia duluan. Jadi udah malaikat akhirnya nggak tanya lagi, katanya gitu. Maka orang pada bikin khas sendiri-sendiri kan begitu. Idza ghadiballahu ala ahadin. Nah. Apabila Allah murka, apabila Allah bendu kepada salah seorang, razaqahu malan haraman, maka Allah akan memberi rizki kepada orang itu rizki yang haram. Tuh, jadi kalau kita mendapat murka dari Allah, kita dikasih rizki yang haram. Fa'idha shtadda ghadabuhu, apabila tambah marah, jadi apabila Allah tambah murka, wakkala bihi syaitonan, maka Allah bakal menguasakan syaitan kepada orang itu. Itu kamu yakin berarti benar itu ya. Jadi kalau Allah sudah murka betul sama kita, maka Allah bakal menguasakan sama orang itu adalah setan. Maka tuh, yang dekat dengan setan apa? Tuh, sama kan? Saya jadi orang kaya kan gitu. Ya masa bikin contoh jadi orang miskin kan begitu. Tuh. Mama saya jadi orang kaya, Rasid yang jadi pembantu saya, tuh kan? Tuh. Kalau Rasid kelihatan gitu. Kelihatan ada pembantu yang lebih dimurka lagi. Tuh, kalau Allah lebih murka lagi sama saya, tuh, kalau Allah lebih murka lagi, maka kita bakal dikuasakan adalah syaitan. Rasidnya, kalau Rasid kelihatan nggak? Hah? Masih kelihatan. Allah bakal menguasakan ada yang lebih tidak kelihatan lagi. Itu adalah syaitan. Mungkin orang nyebutnya tuyul kan begitu. Tuh. Maka kalau Allah tambah murka, kamu beli cari tuyul gampang itu. Ya. Nah, tapi rezekinya tidak halal. Wa yashabuhu wa yashghuluhu bid dunya, dan dia selalu sibuk mengurusi dunia, anid dini mengalahkan agama, wa yashalu lahu umurad dunyahu, dan dia lebih mengutamakan urusan dunianya. Wa yaqulu Allah wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha kasih sayang. Nah, ya Ali, kata Rasul, ya Ali, hei Ali, ma safara ahadun talibal haram masyian. Ali, tidak ada salah seorang pun yang mau berjalan pergi mencari hal yang haram. Kalau dia berjalan kaki, illa kana syaitanu qorinuhu. Kalau dia jalan kaki, maka setan yang menjadi teman. Wala raqiban illa kana radifuhu. Kalau dia naik kendaraan, maka setan bonceng di belakangnya. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaiton. Dan barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, illa akalahu syaiton, kecuali ia makan bersama-sama dengan syaiton. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i, dikala kumpul dengan istri, illa syarakahu syaiton. Barang siapa yang kumpul dengan istrinya tidak ingat kepada Allah, maka dia ditemenin oleh syaitan. Maka anaknya adalah anak campuran setan. Katanya begitu. Wa dzalika qauluhu ta'ala wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan dia berkumpul dengan kita
dengan harta kita dan anak-anak kita. Tuh. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang tidak yang diharamkan, maka setanlah yang menjadi teman kita. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Kata Rasul Ali, la yaqbalullahu ta'ala, Allah tidak bakalan menerima salat kita bila wudu'in, dengan tanpa wudu. Jadi artinya salat bisa diterima dengan sempurna wudunya. Wala shadaqatan minal harami, dan Allah tidak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Ya Ali, hei Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi malam ya'kulil haram. Ali, la yazalul mu'min, tidak ada henti-hentinya seorang mukmin fi ziyadatin fi dinihi, berusaha untuk menambah ilmu agama, malam ya'kulil haram, selama dia tidak memakan barang yang haram. Artinya kalau kita menuntut ilmu biar ilmunya gampang, maka usahakan kita jangan sampai makan sesuatu yang haram. Kalau ngapalin tuh, ngapalin pertama yaitu kita punya kesungguhan, kedua makannya dijaga, tidurnya dijaga, sudah yang sungguh pasti cepat ngapalin itu. Kenapa? Karena sudah dari zaman dulunya. Sebelum Quran turun ke alam dunia, Allah menawarkan kepada lautan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada bebatuan, gunung, laut, hutan, ditawarin siapa yang siap menerima Quran. Nah, semua tidak ada yang siap menerima Quran. Yang siap menerima Al-Quran itu hanya dadanya umat Islam. Nah, jadi artinya selama kita si mukmin, untuk menerima Quran itu sesungguhnya sebetulnya gampang. Tuh. Katanya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Tuh, jikalau Al-Qur'an itu gunung itu menerima, maka gununglah yang bakal menerima Al-Qur'an. Tapi gunung takut dengan Al-Quran. Jikalau Quran itu turun, ditempatkan di gunung maksudnya, kata gunung, niscaya aku bakal menjadi hancur luluh. Tuh, saking takutnya gunung dengan Al-Quran. Nah, jadi kalau kita sungguh menghafal, dijaga makannya, dijaga minumnya, dijaga segala sesuatunya, insya Allah Quran cepat, mudah sekali dimasukkan di karena sudah pasangannya, kan begitu. Pasangannya Quran tidak. Pasangannya Quran bukan dengan gunung, pasangannya Quran bukan dengan laut, pasangannya Quran bukan dengan hutan, pasangannya Quran bukan dengan yang lainnya, tapi pasangannya Quran itu adalah dengan kita. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu, barang siapa yang menjauhi ulama, mata qalbuhu, maka dia hatinya bakal mati. Wa amiya an taatillahi, dan dia bakal buta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah penting dekat aja dengan ulama, senang baca Quran. Ya Ali, mangkor Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran, walam yuhilla halalahu, dan dia tidak menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, walam yuharim, dan tidak mengharamkan haramahu, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kana minal ladina nabadu, maka dia termasuk orang-orang nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim, dia termasuk orang-orang yang menjauh, meninggalkan
dan kitab Allah dari belakang kita. Nah, jadi artinya kita baca Al-Quran, jaga diri kita, jaga diri kita, makanlah makan yang halal, minumlah minum yang halal, sesuatu yang halal kita ambil, sesuatu yang haram kita jauhi. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi. Insya Allah kita dapat ilmu banyak. Insya Allah kita bakal dapat ilmu banyak. Orang dapat ilmu banyak belum mesti harus lama. Orang dapat ilmu banyak itu tidak mesti harus lama. Ya. Artinya begini, kalau kamu bingung, kalau kamu bawa kerupuk, ya, kalau kamu bawa kerupuk di mobil ini, diisi satu mobil, ya, penuh kan, isinya mungkin beberapa karung. Kalau ditimbang kira-kira berapa kintal? Iya, paling dikit banget itu, ya. Tapi sebaliknya, kamu bawa besi cuma 2 dos di mobil itu, udah berat itu. Mobilnya nggak perlu ngapa, cuma di bagian belakang doang kan. Tapi udah krek gitu kan. Kenapa? Itu karena bawa sesuatu yang berat. Artinya kecil tapi berat. Tuh ya. Jangan kita bro-bro tapi hampang banget kan gitu. Nah, artinya kita punya ilmu yang banyak, tidak mesti harus lama. Nah, tidak mesti harus lama. Tapi kebanyakan kalau banyak itu lama. Nah, tapi kita usahakan minta yang banyak, tidak harus lama. Faslun fil wudu'i was sholati. Pasal ini menjelaskan wudu dan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali. Nah, pesannya sama. Ya Ali, istaqsi isbawal wudu. Ya Ali, istaqsi isbawal wudu. Hendaklah kamu menyempurnakan wudunya. Fa innahu syatrul iman, karena sesungguhnya menyempurnakan wudu itu adalah separuh dari iman. Nah, syatrul iman, separuh dari iman itu adalah menyempurnakan wudu. Maksudnya apa? Nyuci tangan ya yang sempurna. Tuh. Jadi jangan hanya batas siku itu, ini yang bisa goyang-goyang. Maksudnya kasih sempurna, naik sampai sini, yaitu hurul muhajjalin. Karena nanti di bekas basuhan wudu itu yang di tangan ke atas, ini satu saat bakal memberikan cahaya. Begitu pula dari mata kaki ke atas itu yang bakal bisa memberi cahaya. Di sana itu nanti bakal memberi cahaya begitu. Fa idza tawadda'ta, maka bila kamu wudu, fala tusrif fil ma'i, maka tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan air. Fa idza faragta min tuhrin, apabila kamu telah selesai dari suci, faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mim ba'di waslil qadamaini, setelah selesai membasuh kedua kaki. Berapa membaca surat qadarnya? Asyra marratin, 10 kali. Tinggalan jamaah. Ya. Itu habis wudu suruh membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar berapa? 10 kali. Udah pasti ketinggalan jamaah. Nah, supaya tidak ketinggalan jamaah, wudu dulu sebelum adzan. Itu begitu. Tuh ya, supaya sempurna. Supaya sempurna. Kalau memang begitu gimana kata di sini? Katanya gimana? Nah, yufarrijullahu hammaka. Nah, kalau kita membaca apa?
inna anzalna 10 kali, yufarrijullahu hammaka, niscaya Allah bakal menghilangkan kesusahan, kesedihan, kebingungan kita. Jadi susah, sedih, bingung dihilangin oleh Allah dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dulu ada imam katanya sholat kan, dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Si makmumnya ngomong lailatil. Jadi imamnya balik lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua kan inna anzalnahu fi lailatul qadar, si makmum ngomong inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatil. Nah, terus yang kedua wa ma adraka ma lailatul qadar. Si imamnya membaca wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul. Si imamnya jadi masih ada satu lagi kan, bingung. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul. Nah, masih ada satu lagi kan. Jadi yang ketiganya dibaca sama imam 3. Lailatul lailatal qadar. Nah, itu tiganya dapat semua kan. Ini semaknya mau ngomong apa kan kata si imam. Karena pertama inna anzalnahu fi lailatil qadar, si imamnya membacanya lailatul. Jadi dikasih ingat sama imam, sama makmum, lailatil. Nah, sudah wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul kata si makmumnya kami. Mas satu lagi, oh, apa nih yang ketiga nih? Ya udah baca 3. Lailatul lailatal qadar. Nah, tiga nih. Orang itu ya kurang tahu cerita sungguhan apa enggak kan gitu ya. Kalau yang namanya orang ngaji itu ulaika, ya memang itu dulu waktu ibu saya ngajar, waktu saya kecil kan. Ya, orang di kampung orang ngaji. Anaknya tetangga orang mana. Ulaika kata ibu saya. Dibaca Sindawa. Ulaika dibaca Sindawa. Sindawa ulaika. Ulaika Sindawa. Ibunya dibacanya panjang, panjang. Wah keren banget. Kalau itu dulu memang ibu saya tuh ngaji. Ya sama seperti di sini. Si Ucup, siapa? Si Ucup, tuh si Ucupnya Mbak Tri dulu ngaji. Ikronya kan sama saya. Dadidu. Nah, Ucup kan. Berarti kan begitu. Nah, ikro kan dadidu, dodida. Dodi bapak aku begitu lucu. Nah dikronya di sini, nah, bapaknya Dodi ngajinya jadi. Nah katanya suruh menyempurnakan wudu. Nah, habis wudu disuruh membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar berapa? 10 kali. Tuh ya. Nah, tapi itu harus begitu. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu setelah kita membaca doa wudu apa itu? Baru membaca inna anzalna. Setelah itu baru membaca inna 10 kali. Nah, setelah selesai ini kan masih basah. Itu kata di sini yufarrijullahu hammaka. Allah niscaya bakal menghilangkan kebingungan kita, kesedihan kita. Itu jadi sambil nyapu muka, hatinya minta ya kesedihan aku apapun. Kebingungan aku seperti apapun ya Allah, aku menyapu muka aku mudah-mudahan kebingunganku hilang semua. Nah itu kan begitu. Nah itu
sambil nyapu, sambil minta segala kebingungannya dihilangin semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah ya dalam orang cerita itu ada tokoh wanita Indonesia yang terkenal itu kan siapa? Raden Ajeng Kartini. Orang mana itu? Hah? Orang mana? Orang Rembang. Orang Jepara. Nah, Jepara itu mana? Jawa Tengah. Itu Raden Ajeng Kartini itu orang yang pertama-tama minta agar Al-Quran itu diterjemah menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama minta itu Raden Ajeng Kartini. Mintanya sama siapa? Ya sama gurunya. Tuh kan, gurunya Kiai Soleh Darat. Tuh, gurunya itu Kiai Soleh Darat, orang Semarang. Minta supaya diajarin itu. Nah, itu Raden Ajeng Kartini diajarin ini masalah bab wudu. Nah, diajarin bab wudu. Nah, itu diajarin sama Kiai Soleh Darat. Nanti kalau kamu nyuci muka, tuh kamu nyuci muka. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Kamu minta segala kesedihan, kesusahan, kebingungannya dihilangin semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan penuh keyakinan. Tuh, terus coba. Akhirnya itu Raden Ajeng Kartini pengen bahwa di Indonesia ini itu mau menerapkan sistem emansipasi. Tuh, gitu. Jadi itu gagasannya, idenya sebetulnya idenya Kiai Soleh Darat. Nah, kalau Quran pengen diterjemah, itu idenya Raden Ajeng Kartini. Yaitu minta sama gurunya, namanya yaitu siapa? Kiai Soleh Darat. Darat itu apa nggak ngerti saya sendiri kan. Ya Ali. Nah, jadi aksennya dulu. Masih 10 menit. Ya Ali, he Sayyidina Ali, idza faragta minat taharah, apabila kamu selesai dari wudu, selesai wudu itu ya, faragta itu selesai itu ya. Fa idza faragta minat taharah, apabila kamu selesai wudu, fakhud ma'an, maka kamu ngambil air sedikit katanya. Wamsah biyadaika, kamu sapu dengan kedua tanganmu. Apa yang disapu? Raqabataka, leher kamu. Waqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu artinya ambil air sambil pegang ini, yaitu sambil doa seperti tadi, asyhadu alla. Nah, tuh ya. Diulangi tuh ya. Selesai wudu, tuh selesai wudu. Tuh tangannya basahin dulu, lakukan begitu. Basahin, terus tuh lehernya ini disapu dengan air, tuh ya. Terus selesai wudu, bukan lagi wudu lehernya cuci begitu gitu. Nanti kirain ada sunat atau wajib bang cuci leher apa kan? Ya, nah ini setelah selesai wudu, itu selesai wudu, suruh ngambil air untuk basahin leher sambil berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, setelah itu sumbang dur ilal ardi, kemudian kita tuh begitu dulu tuh situ, terus suruh merunduk. Setelah merunduk sambil membaca qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nah, katanya fa inna man qala hadza, barang siapa yang membaca kalimat tadi, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kecil juga dosa-dosa yang besar. Apalah enggak itu? Hah? Nanti kalau enggak, itu ditulis, ya. Tuh. Asyhadu anna Muhammadan abduka
wa rasuluh. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Nah, sedikit lagi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan. Sesungguhnya malaikat pada mengampuni umat manusia madama ala toharotin, selagi manusia itu pada suci. Walam yahdas, dan belum ngentut. Tuh, walam yahdas, dan belum batal. Tuh ya. Selagi manusia itu suci, selalu dimintakan pengampunan oleh malaikat. Maka belajar wudu aja, kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ya saya tahadus bini'am dulu. Tahadus bini'am waktu tahun 81 saya belajar. 81 saya belajar wudu. Nanti kalau batal wudu lagi. Itu capeknya cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun ke sini, setelah 1 tahun udah nggak capek, nggak ringan. Itu yang paling capek udah 1 tahun itu. Nah, jadi kita membiasakannya itu 1 tahun. Nah, artinya adaptasinya lah. Ini lama banget ya. 1 tahun ya. 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah, 1 tahun cuma 7 minggu apa? Adaptasinya lama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun kok enak gitu kan? Jarang kentut tapi sehat kan gitu. Nah, udah bilang kan kentut terus nggak sakit kan? Nah, jarang kentut tapi sehat. Terus jarang berak tapi sehat kan gitu. Jarang berak, jarang kentut, jarang apa tapi sehat kan gitu. Itu yang sering saya dongengin. Jawa Cirebon dulu namanya Ki Uzer. Ki Uzer itu punya menantunya beraknya 6 bulan sekali. Tuh, bayangin, anak mantunya beraknya 6 bulan sekali. Cerita sama mama mantunya dengan penuh kebanggaan, dengan penuh bangga bahwa beraknya 6 bulan sekali. Setelah mama mantunya tahu, mama mantunya cerita sama bapak mantunya, Pak, sampean punya menantu beraknya 6 bulan sekali. Apa kata bapak mantunya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok aku punya menantu persis kayak burung jalak katanya. Tuh, bayangin, berak 6 bulan sekali dianggapnya seperti burung jalak. Burung jalak itu artinya makan berak. Burung jalak tuh begitu. Habis makannya berak lagi, habis makan berak lagi. Itu padahal beraknya 6 bulan sekali. Kalau kalian semua di sini 6 bulan sekali itu WC nggak betul-betul. Iya. Tuh, kita harus binian. Dulu saya belajarnya, lah itu artinya adaptasinya itu sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun kesananya ringan, setelah 1 tahun kesananya ringan. Nah, jadi saya tak habis binian kalau wudu subuh, terus subuh wudu, terus kalau seumpama siangnya habis subuh hanya duduk di kursi sambil baca, terus ngantuk, kan duduk itu kan berarti nggak batal kan? Itu sampai tarawih itu saya belum kentut begitu. Itu sampai tarawih itu saya belum kentut. Tuh. Nah, cuman karena setiap mau sholat itu sunat memperbarui wudu, atau setiap mau sholat itu sunat kita wudu kembali. Sekalipun kita nggak batal itu sunat wudu gitu. Nah, kalaupun terpaksa artinya kita tidak batal, artinya kita masih punya wudu. Nah, kata di sini tuh, katanya di sini kan, madama ala toharotin walam yakdas. Selama kita belum batal, maka Allah akan selalu, malaikat akan selalu memohonkan pengampunan kepada orang itu. Tuh ya, kita belajar. Mumpung di sini susah air kan begitu. Tuh, belajar mumpung di sini susah air. Nah, jadi sehingga satu saat kita itu. Nah, saya dulu belajarnya di Ponduan. Di Ponduan belajar banyak air, tapi saya belajar mendawamkan wudu. Dari Ponduan, muter-muter. Nah, dari Ponduan, terus saya mas antren muter-muter.
ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 bulan, ada yang bulan, ada yang lama 4 bulan. Muter-muter berapa tahun kan gitu. Nggak ketemu cari guru yang kira-kira pas di hati saya. Nggak ketemu. Satu saat saya ziarah sama Ki Soim. Ki Soim itu orang yang gede, tapi puasa terus, tapi gemuk gitu kan. Maka ya itu dikasih namanya Ki Soim gitu. Orangnya gede. Kalau dengan Yayan kurang gede lagi Yayan. Orang gede, kekar gede, tinggi. Panggilannya Ki Soim. Rumahnya di sebelah Kuala, pondoknya di sebelah Kuala. Nah, giliran pas hujan tetap itu jamaah. Itu namanya santri bangsa kan pengen tahu kayak apa ini beliau sih. Ternyata naik bakiak aja itu. Ngerti bakiak apa enggak? Itu sendal yang dari kayu itu, ya bukan yang sebakiak panjang begitu tuh. Nyemplung satu nyemplung semua kalau itu. Ini sebakian dipakai sendiri. Ternyata nyebrang aja, keren gitu. Pakai bakiak. Padahal orangnya segitu. Udah besar kan. Ya kalau kecil kan agak member kan biasanya. Oh ini tinggi besar gitu kan. Oh ternyata setelah itu beliau yang ngasih pencerahan. Gus, ya sampean pengen pindah pondok. Kalau kamu pengen cari guru, kamu pesantren di guru saya aja. Guru saya setiap hari membaca Al-Quran wa khataman, membaca kitabnya besar-besar. Kerjanya luar biasa. Beliau orang istiqomah. Saya kakek terpanggil. Nah, terpanggil. Akhir ya udah. Jadi nanya, beliau nggak ngasih itu. Akhirnya suruh jalan. Nah, begitu jalan ketemu apa? Jangan sowan ke situ minta doa. Apa jawab beliau? Aku nggak bisa bingung. Saya nggak bisa doa, tapi kalau ngaji saya bisa. Oh, berarti ini mengisyaratkan bahwa saya suruh ngaji di situ. Udah, saya siap-siap mau ngaji ke situ. Pulang ke Cirebon, pamit sama keluarga. Semua tidak setuju. Jangan. Galak ya udah ampun. Santrinya juga nggak ada di situ. Jangan. Tapi dari sekian keluarga, ada salah satu di antara sekian ini ada yang setuju. Oh iya Pung, di situ aja. Keluarga kita nggak ada yang di situ, semua nggak ada yang di situ. Salah satu ada yang ke situ, biar tahu kan sistem yang keras itu kayak apa. Nah terus ada salah satu keluarga yang memang biasa suka bercanda kan. Ya udah sampein aja kan, bonyok juga kamu sendiri. Udah bonyok juga kamu sendiri, nggak apa-apa. Oke, terus saya berangkat ke situ. Bener, datang ke situ ya Allah ya Fad. Pertama datang ke situ itu luar biasa. Nah udah ampun kita. Tapi akhirnya mencoba. Nah, karena saya biasa jaga wudu kan, bisa wudu. Nah, jadi saya wudu terus. Nah, sedikit-sedikit kalau batal gitu lagi. Ternyata pas untuk tinggal di daerah situ. Kenapa? Karena sering kekurangan air. Jadi pas di pondok itu nggak ada air, saya nyantai saja kan begitu. Nggak ada air nyantai saja, saya udah wudu ini subuh. Nah, udah wudu subuh, teman-teman saya nanya, kok kamu nggak wudu? Saya udah wudu. Kapan? Tadi subuh. Ini duhur, ya kan belum batal, mau wudu di subuh nggak ada air, udah aja sholat kan begitu. Jadi subuh nanti ketemu sampai isya. Isya sudah. Nah, udah. Jadi wudunya setiap subuh. Tuh, setiap subuh bisa dipakai sampai isya karena darurat air. Di situ nggak ada air, jadi itu bisa. Nah, jadi intinya saya ngajak kita semua, yuk belajar mendawamkan ya. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.